Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 2 dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Mari kita mulai pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita akan belajar KD 3.6 menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Seperti yang sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya, bahwa salah satu sifat cahaya yaitu cahaya dapat dipantulkan. Saat mengenai benda bening, cahaya dapat menembus dan dapat diteruskan. Namun, jika cahaya mengenai benda gelap, cahaya akan dipantulkan kembali. Pantulan cahaya dari suatu benda masuk ke dalam mata sehingga kita dapat melihat benda tersebut. Macam-macam pemantulan cahaya. Yang pertama, pemantulan cahaya teratur terjadi ketika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata. Contohnya, cermin datar dan permukaan air tenang. Kedua, pemantulan cahaya tidak teratur terjadi ketika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan tidak teratur. Contohnya, permukaan jalan berbatu. Ya, ini adalah contoh pemantulan cahaya, yaitu pemantulan teratur pada cermin dan pemantulan teratur pada permukaan air danau yang tenang. Selanjutnya, contoh pemantulan cahaya tidak teratur. Pemantulan tidak teratur pada permukaan air yang bergelombang. Lalu, pemantulan tidak teratur pada permukaan jalan yang berbatu. Salah satu sifat cahaya yang lain yaitu cahaya dapat dibiaskan. Sifat cahaya dapat dibiaskan dapat dimanfaatkan untuk membuat alat-alat yang dapat membantu pekerjaan manusia. Contohnya, alat optik. Nah, apa itu alat optik? Ya, alat optik merupakan alat untuk membantu penglihatan manusia. Alat optik ada yang berfungsi untuk melihat benda yang sangat kecil dan sangat jauh. Alat optik biasanya menggunakan lensa. Alat optik ada bermacam-macam. Berikut macam-macam alat optik. Ada lup atau kaca pembesar, kacamata, mikroskop, periskop, kamera, dan teleskop. Mari kita bahas satu persatu. Lup atau kaca pembesar. Lup terbuat dari lensa cembung. Fungsi lup adalah membantu mata untuk melihat benda kecil agar tampak besar dan jelas. Sifat cahaya yang dimanfaatkan lup adalah cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Lup biasa digunakan oleh tukang reparasi jam atau arkeolog untuk membantunya melihat benda-benda kecil. Selain itu, lup juga dapat digunakan untuk membakar kertas. Alat optik yang kedua yaitu kacamata. Kacamata adalah lensa tipis untuk mata yang berguna untuk mempertajam dan menormalkan penglihatan. Lensa kacamata terbuat dari lensa cekung atau cembung. Salah satu sifat lensa yaitu dapat membelokkan cahaya. Cahaya dari luar menembus lensa yang bening, lalu dibelokkan ke retina sehingga kita dapat melihat benda dengan jelas. Alat optik yang ketiga yaitu mikroskop.
Mikroskop adalah alat yang digunakan untuk melihat benda yang sangat kecil seperti sel-sel tumbuhan, bakteri, jamur, dan sebagainya. Mikroskop dapat memperbesar bayangan sampai ratusan kali, sehingga kita dapat melihat benda yang kecil dengan jelas. Mikroskop menggunakan dua lensa cembung. Mikroskop biasanya terdapat di laboratorium. Alat optik yang keempat yaitu periskop. Periskop adalah alat yang digunakan untuk memantau keadaan di permukaan laut. Periskop biasanya terdapat di kapal selam. Periskop menggunakan sifat cahaya dapat dipantulkan. Alat optik selanjutnya yaitu kamera. Kamera adalah alat yang digunakan untuk mengambil gambar atau foto. Pada kamera terdapat dua lensa yang dipasang bersusun. Dalam kamera juga terdapat bagian yang mengatur cahaya, seperti pada mata. Cahaya yang masuk pada kamera jatuh pada film sehingga membentuk gambar. Alat optik selanjutnya, teleskop. Teleskop disebut juga teropong. Fungsi teleskop adalah untuk melihat benda-benda yang sangat jauh sehingga benda tersebut terlihat lebih dekat. Seperti halnya pantulan cahaya pada cermin, ketika kita melakukan sebuah kebaikan, maka kita akan mendapatkan pantulan kebaikan juga dari Allah. Seperti dalam firman Allah dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 60, tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Nah, para ulama dan pahlawan pun selalu melakukan hal ini, yaitu senantiasa menebar kebaikan dimanapun mereka berada. Karena itu, para ulama dan pahlawan dapat diterima oleh masyarakat. Mulai sekarang, ayo kita berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat. Terima kasih anak-anak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.